Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hersubuno Point. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Ketua Majelis Suro Partai Umat Amin Rais menyatakan tidak gentar menghadapi langkah hukum yang akan dilakukan oleh Menkom Digi dan relawan Prabowo terkait dengan videonya yang menuduh Presiden Prabowo mempunyai hubungan khusus dengan Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya. Amin mengaku dia telah diberitahu sejumlah ahli hukum bahwa Komdigi tidak berhak melaporkannya. Yang berhak melaporkan adalah Sekretaris Kabinet Teddy, termasuk saya kira juga Presiden Prabowo juga berhak loh ya sebagai pribadi ya. Namun sesungguhnya di luar langkah hukum yang akan ditempuh, yang harus lebih diwaspadai adalah dampak dari yang disebut sebagai Streisand Effect. Streisand Effect ini jauh lebih merusak dan kalau saya amati itu telah terjadi akibat dari pernyataan Menteri Komdigi Mutia Hafidz. Ya, jadi saya begini, saya pertama tentu yakin demokrasi itu berjalan dengan baik kalau kebebasan mengeluarkan berpendapat yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar kita tidak dibatasi, tidak diberangus. Itu kata Amin Rais yang ditemui seusai Munas Partai Umat di Sleman Sabtu malam. Yang namanya negara demokrasi, orang berpendapat itu boleh, bertentangan dengan penguasa yang resmi, bertentangan dengan kelompok rakyat yang lain-lain itu. Tetapi apa yang jadi point of konfliknya? Ya, poin konfliknya itu perbedaannya adalah bersangkutan dengan nasib bangsa. Saya diberitahu ahli-ahli hukum itu Komdigi tidak berhak. Jadi yang berhak itu si Teddy. Nah itu baru dibawa ke pengadilan dan di pengadilan saya akan yakin sekali tunjukkan. Saya minta beberapa dokter spesialis apakah dia gay atau bukan. Saya baca ini di detik.com. Sementara itu Ketua Umum Partai Umat Ridho Rahmadi yang juga menantu dari Pak Amin Rais ini mengatakan dia sudah berkomunikasi dengan Pak Amin dan katanya pernyataan itu muncul karena melihat keresahan di masyarakat yang relatif sudah meluas. Jadi beliau menyuarakan keresahan masyarakat tersebut dengan bahasa lugas bagaimana ciri khas Pak Amin. Saya lihat ini bentuk rasa cinta beliau ke negeri ini dan Pak Prabowo sebagai sahabat lamanya. Kita saksikan bersama rekam jejak kritis Pak Amin sejak zaman Orde Baru. Itu kata Ridho. Ridho mempersilahkan pihak yang merasa dirugikan menempuh jalur hukum. Pernyataan dari menantu Amin Rais ini berbeda dengan pernyataan Ketua DPP Partai Umat Asnur Samsu yang menilai langkah pendiri Partai Umat itu sudah offside. Saya ajak Anda untuk mendiskusikan dua poin yang tadi dikatakan oleh Pak Amin Rais. Satu, bahwa yang berhak melaporkan itu sebenarnya adalah Letkol Teddy. Dan sebenarnya menurut saya juga Pak Prabowo juga punya hak sebagai pribadi ya, bukan sebagai presiden. Yang kedua soal Streisand Effect. Ini sebuah ini dalam teori komunikasi istilah ini nanti kita bahas itu. Cukup menarik poinnya dan itu sebenarnya sudah terjadi sekarang. Sekarang kita bicara dulu tentang poin krusial dalam perdebatan ini. Siapa yang memiliki legal standing atau berhak melaporkan? Karena yang akan melaporkannya kan Menkom Digi. Saya tidak tahu apakah Menteri Komdigi sebagai individunya, sebagai pejabat publiknya, atau kementeriannya. Kedua, yang sudah melaporkan, yang sudah akan melaporkan adalah relawan arus bawah Prabowo. Tapi saya kira pasti nanti akan banyak muncul ya, yang pihak-pihak lain yang akan melaporkan Pak Amin Rais itu ya. Nah, kalau pencemaran nama baik atau fitnah itu diatur dalam Undang-Undang ITE dan KUHP. Berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi dan revisi terbaru Undang-Undang ITE, ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, pasal-pasal mengenai penyerangan kehormatan atau nama baik kini bersifat delik aduan absolut. Itu putusan Mahkamah Konstitusi ya. Tapi kan sering sekali putusan Mahkamah Konstitusi di Indonesia itu diabaikan gitu ya. Tapi kita pegang ada keputusan Mahkamah Konstitusi yang harusnya memang itu adalah keputusan yang legal dan binding gitu ya. Jadi yang hanya mereka atau orang yang merasa menjadi korban dalam hal ini Pak Prabowo atau Mayor Teddy secara personal. Kalau Pak Amin tadi kan cuma menyebut Teddy, tapi saya menyebutkan Pak Prabowo termasuk boleh. Ini saya merujuk pada kasusnya pada tahun 2007 ya, pada waktu Pak SBY masih menjadi presiden dan dia merasa difitnah oleh Zainal Ma'arif, itu seorang anggota DPR, pimpinan DPR, bahkan malahan itu Pak SBY sendiri yang melaporkannya begitu ya. Jadi yang boleh melaporkan ya Pak Prabowo atau Mayor Teddy secara personal.
Pihak lain, termasuk relawan atau kementerian, itu tidak memiliki kedudukan hukum untuk melaporkan penghinaan, pencemaran nama baik atas nama korban. Tetapi kan di Indonesia ini seperti biasa kita tahu ada kasus-kasus yang orang boleh lolos dari jeratan Undang-Undang ITE, tapi dia tidak lolos dalam KUHP, ya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jika aparat penegak hukum memproses hukum ini kemungkinan pasal-pasal yang digunakan adalah seperti ini pasalnya. Kalau Undang-Undang ITE revisi kedua, Pasal 27A fokus pada menyerang kehormatan atau nama baik seseorang melalui sarana digital. Ancaman pidananya maksimal 2 tahun. Pasal 28 ayat 3 mengenai penyebaran informasi bohong, hoax yang menyebabkan kerusuhan di masyarakat. Ini adalah delik biasa, artinya polisi bisa bertindak tanpa aduan korban. Namun pembuktiannya berat karena harus ada unsur kerusuhan fisik atau kegaduhan nyata di publik. Bagaimana dengan pasal KUHP yang lama dan yang baru? Pasal 310, 311 KUHP mengenai pencemaran secara lisan, tulisan, dan fitnah. Pasal 218 KUHP baru ini berkaitan penghinaan presiden jika subjeknya adalah presiden. Ada pasal khusus. Namun Mahkamah Konstitusi telah menegaskan ini pun harus menjadi delik aduan yang langsung dilakukan oleh presiden, kecuali dalam kondisi tertentu yang sangat terbatas. Dan ini tentu nanti tafsirnya bisa macam-macam ini. Bagaimana dengan Komdiji dan relawan? Secara hukum, langkah Komdiji atau relawan Prabowo biasanya lebih bersifat pengaduan informasi atau dorongan hukum. Namun mereka tidak bisa menjadi pelapor dalam delik pencemaran nama baik. Jika mereka melaporkan dengan dalih penyebaran berita bohong yang menimbulkan keonaran, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 atau Pasal 28 Ayat 3 Undang-Undang ITE, maka statusnya bukan delik aduan. Namun secara politik dan hukum ini sering dianggap sebagai upaya pintu belakang jika korban utama enggan melaporkan sendiri. Nah, ini nanti tergantung dari penegak hukumnya, dalam hal ini kepolisian. Tapi ini akan menjadi debat panjang di ranah hukum. Oke, soal ranah hukum Anda tahu sendiri seperti apa di Indonesia. Banyak sekali pasal-pasal yang bisa digunakan semacam itu. Terutama misalnya kita melihat dalam kasusnya Pak Jokowi dengan ijazah palsu di Polda Metro Jaya. Tetapi saya sebelumnya selalu meyakini bahwa Pak Prabowo sendiri nggak mungkin rasanya mengambil langkah semacam itu secara personal, ya. Karena Pak Prabowo sendiri dalam prakteknya kan juga tidak terlalu sepakat dengan langkah-langkah kriminalisasi semacam itu. Buktinya Pak Prabowo kan banyak membebaskan orang-orang yang dijerat dengan pasal yang disebut sebagai kriminalisasi. Sebelum kasus ini bergulir ke pengadilan, saya ingin mengajak Anda untuk melihat dari sisi komunikasi politik yang dikenal sebagai Streisand Effect. Streisand ini memang nama penyanyi Barbara Streisand, nama populer, ya. Ini fenomena sosial di mana upaya untuk menyembunyikan, menghapus atau menyensor satu informasi justru menyebabkan informasi tersebut tersebar lebih luas dan menarik perhatian publik. Fenomena ini sering terjadi di era internet di mana tindakan membungkam konten, foto atau video berbalik menjadi bumerang. Maksud saya bumerang ini adalah karena kemudian malah viral, gitu ya. Oke, sebelum kita bahas Streisand Effect ini dalam kasus Pak Amin Rais dan Presiden Prabowo dan Teddy, saya ajak Anda untuk mundur sebentar lagi, ya. Poin-poin penting berkaitan dengan Streisand Effect atau efek Streisand ini. Asal-usulnya istilah ini berasal dari tahun 2003 ketika penyanyi Barbara Streisand menggugat seorang fotografer untuk menghapus foto rumahnya di Malibu. Ini pantai yang di Amerika yang memang dikenal tempat para selebriti dunia tinggal di situ, ya. Gugatan itu justru membuat foto yang tadinya hanya diakses sedikit orang itu menjadi viral. Kemudian orang rame-rame menyerbu mencari di internet dan kemudian ini dampaknya memang besar sekali dan itulah kemudian oleh seorang teoritis disebutnya sebagai bukan Barbara, Streisand Effect saja. Jadi nama ujungnya, nama keluarganya yang dipakai, Streisand Effect. Kenapa itu terjadi? Ya, upaya sensor atau penyembunyian itu menciptakan rasa penasaran publik yang kemudian mendorong penyebaran informasi tersebut menjadi sangat masif atau sekarang disebut sebagai viral. Dan itu yang telah terjadi. Videonya memang tidak bisa lagi, video Pak Amin itu, ya, tidak bisa lagi ditonton di channel YouTube di Indonesia. Namun di luar negeri saya banyak sekali mendapat informasi. Pagi ini pun saya dapat laporan dari Jerman, dari Australia, dari Amerika, yang juga menyampaikan bahwa video mereka masih bisa menontonnya video itu. Di Indonesia bahkan orang juga tetap bisa menonton dengan menggunakan fitur VPN. VPN ini adalah Virtual Private Network. Ini salah satu aplikasi layanan terpopuler yang dirancang untuk menyediakan koneksi internet cepat, aman, dan terbatas. Selain itu juga ada penonton Hersubuno Point menyatakan itu bisa dengan memindahkan lokasi dari domisili kita pengguna YouTube. Jadi dengan dipindahkan lokasinya ke luar negeri, itu kita bisa menonton. Selain itu,
Kalau Anda melongok di media sosial seperti di X, Instagram, maupun Facebook, videonya bertebaran karena ternyata sudah banyak yang mendownloadnya ya. Saya sudah menduga seperti itu ya. Jadi banyak sekali ini, ada yang baik karena ada yang videonya sangat lengkap, tapi ada juga yang dipotong-potong. Yang ngeri memang di TikTok itu. Potongan-potongannya itu yang lebih lebih serem lagi kalau di TikTok. Rupanya pemerintah melalui Komdiji ini hanya bisa membatasi video tersebut di YouTube untuk wilayah Indonesia saja. Jadi ini bukan di take down ya, tapi pembatasan untuk penonton di Indonesia. Sementara untuk penonton di luar Indonesia, mereka yang menggunakan VPN atau mereka yang memindahkan lokasi YouTube-nya itu di luar negeri, tidak lagi di Indonesia, itu bisa menontonnya, tetap bisa menontonnya. Tetapi kalau saya lihat di videonya, itu memang bertambah penontonnya nggak terlalu besar. Tapi yang paling besar justru yang sudah di-download di media sosial. Saya kira Anda kalau tinggal klik saja misalnya di X, video Pak Amin Rais itu akan muncul. Banyak sekali video-video Pak Amin Rais di akun-akun X, dan kemudian juga kalau saya tidak tahu ya, karena saya tidak pernah menggunakan TikTok dan sebagainya. Dan saya sendiri juga tidak punya akun-akun media sosial, tapi dengan mencari di X pun bisa ketemu itu. Dilemanya ini bila bergulir ke pengadilan itu bisa menjadi panggung untuk menguji apakah tuduhan itu benar atau tidak. Ini akan memaksa fakta-fakta yang selama ini hanya menjadi bisik-bisik kemudian terpaksa dibuka secara transparan sebagai bukti di persidangan. Seperti yang dikatakan oleh Pak Amin Rais tadi, dia menyatakan dia siap untuk maju ke pengadilan dan dia akan mendatangkan dokter-dokter ahli untuk membuktikan itu. Itu dampaknya seperti itu. Apalagi bagaimanapun juga Pak Amin Rais ini adalah tokoh yang walaupun sekarang tidak semoncer sebelumnya, kan dia pernah menjadi, satu, dia adalah disebut sebagai Bapak Reformasi, kedua dia juga pernah menjadi Ketua MPR DPR. Jadi nilai politiknya sangat tinggi. Dan sangat mungkin ini ketika misalnya Pak Amin Rais nantinya menjadi terdakwa di persidangan, kan sebelum jadi terdakwa ketika Pak Amin Rais diproses secara hukum, dipanggil polisi atau kemudian bahkan sampai ditahan, ini jadi berita internasional dan itu tentu tidak menguntungkan pemerintahnya Prabowo. Karena nanti akan muncul persepsi bahwa pemerintahan Presiden Prabowo itu betul-betul pemerintahan yang represif, tidak mentolerir adanya sikap-sikap kritis. Walaupun kita mesti jujur, ada bagian dari hidup Pak Amin itu yang secara ini tidak tepat karena Pak Amin Rais juga mengatakan ada video Ibu Titik, mantan istri dari Pak Prabowo itu, yang menyanyikan lagu yang menyindir nama Teddy. Tapi itu sebenarnya menggunakan aplikasi AI. Ini sama dengan kasusnya Pak Yusuf Kalla dengan Rismon Hasyolan Sianipar ya. Isu yang tadinya hanya beredar di segmen audiens karena Streisand Effect tadi itu tentu sekarang akan menjadi konsumsi media nasional bahkan internasional setiap hari selama persidangan berlangsung. Yang kita harus hitung, bukan kita lah, pemerintahnya harus hitung, itu ada risiko publik justru melihat ini sebagai bentuk anti kritik yang secara elektoral atau citra bisa merugikan pemegang kekuasaan. Inilah dilema media sosial yang tidak bisa dilawan dengan sensor atau pembungkaman. Cara yang paling efektif ya memang pemerintah harus lebih bersikap transparan dan tidak terlalu reaktif dalam menghadapi kritik, sekalipun kritik itu ngeri-ngeri sedap seperti yang disampaikan oleh Pak Amin Rais. Apa boleh buat? Risiko sebagai penguasa memang seperti itu. Ini andai saja ya, menurut saya. Andai saja Komdiji tidak terlalu reaktif, kemudian pejabat lain juga tidak perlu ikut mengomentari, relawan-relawan kemudian juga ikut melaporkan. Saya baru membacanya ada satu relawan saja, relawan arus bawah Pak Prabowo. Saya tidak tahu mungkin akan menyusul relawan-relawan lain atau orang-orang yang ingin memanfaatkan situasi seperti ini untuk melaporkan ke polisi. Situasinya pasti akan sangat gaduh. Jadi sesungguhnya kalau tidak ada laporan atau sikap reaktif yang akan melaporkan ke ranah hukum, sesungguhnya kasus ini tidak akan seheboh sekarang. Benar, videonya beredar. Saya kan kemarin buat konten bahwa ketika belum muncul reaksi dari Komdiji itu kan hanya sekitar 63 ribuan atau 67 ribu, saya lupa angkanya yang ditonton. Saya tidak tahu sekarang sudah sampai berapa ratus ribu, atau mungkin juga di videonya tetap yang video di konten Pak Amin, di channel Pak Amin tidak akan besar, tetapi yang di media sosial itu yang kita tidak bisa tahan lagi. Jadi ini memang peredarannya sangat masif yang karena dampak dari Barbara Streisand Effect ya, tepatnya, atau Streisand Effect tadi. Apa boleh buat, nasi sudah jadi bubur. Saya Hersubunul Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.